Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Syafi'i dan teman saya Muhammad Hidayat. Kami mahasiswa STD Imam Syafi'i Jember dari Prodi Ilmu Hadis semester 5 akan membawa sebuah gagasan yang berkaitan tentang bahasa Arab. Baik, sebelumnya kaif halukum insyaallah ya akhi Hidayat? Khair alhamdulillah. Bi khair alhamdulillah ana bi khair. Baik. Kan di kampus kita itu kata pengantarnya dalam keseharian di kelas itu menggunakan bahasa Arab. Nah, bagaimana sih tanggapan antum mengenai pentingnya belajar bahasa Arab? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya ikhwah sekalian, belajar bahasa Arab itu hukum asalnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Baik. Fardu kifayah itu adalah ketika seseorang telah melaksanakan kewajiban ini, yang namanya fardu kan kewajiban, terangkat kewajiban untuk orang lain. Jadi kalau ada sudah yang melaksanakan, yang lain itu sudah hilang anunya, kewajibannya. Sudah kewajibannya. Jadi udah gugur ya. Udah, betul. Itu fardu kifayah. Ya? Fardu kifayah. Tapi alangkah baiknya sebagai kita seorang umat muslim itu memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Rasulullah SAW, yang mana Al-Quran dan hadis itu diturunkan dalam berbahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna al-Qur'ana arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an itu dalam berbahasa Arab. Berbahasa Arab ya. Jadi agar kita mengetahui pedoman hidup kita itu harus mempelajari bahasa Arab. Karena dan apa dalil Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan untuk menjadi petunjuk. Hudal lin-nas sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Jadi mau tidak mau, agar kita mengetahui, agar kita tahu apa isi pedoman hidup kita, hendaknya kita belajar bahasa Arab. Baik. Jadi penting ya. Jadi itu sangat penting ya. Tapi bagaimana Hidayat? Ini ada statement yang ngapain kita belajar bahasa Arab gitu kan? Sedangkan coba contoh kita para ulama itu dari terjemahin ke bahasa Indonesia. Bahkan di Indonesia itu ada, mungkin kita semua tahu apa namanya istilahnya itu ada juz amma. Ya. Itu Arabnya dilatinin. Betul. Itu bagaimana menurut antum statement seperti itu? Ya, tak bisa dipungkir lagi sih, emang sudah banyak kitab-kitab para ulama yang di bahasa Indonesia. Akan tetapi bukannya lebih bagus kalau kita sebagai seorang umat muslim yang taat itu mendatangi langsung sumbernya. Lebih penuntut ilmu ya, membaca langsung sumbernya. Jadi kita lebih bisa memahami apa maksud, apa tujuan ulama ini dalam menulis kitab ini, atau apa pemahaman ulama dalam kitab ini gitu kan. Karena tidak bisa dipungkiri juga bahwasanya yang menerjemahkan itu juga kan manusia. Tidak luput dari yang namanya kesalahan. Mau itu dari segi terjemahan ataupun pemahaman, kan kita yang tahu kan. Bahkan kadang penulisan. Ya, betul. Jadi kayaknya sebagai penuntut ilmu juga yang di luar sana, alangkah baiknya bersemangat dalam belajar berbahasa Arab agar lebih mantap ilmunya.
karena mengambil langsung dari Sumber. kitab-kitab Ya. para ulama itu, Biar tidak melalui perantara. Kita mempelajari dari aslinya, gitu aslinya. Betul. Baik, baik. Yaitu pentingnya bahasa Arab, kemudian ada statement yang seperti itu. Baik, kan tadi sudah antum singgung nih. Ya, hukum belajar bahasa Arab itu kan fardu kifayah pada asalnya seperti akan, tapi ketika kita ingin mempelajari sesuatu, dari kita harus gitu ya, mau nggak mau harus belajar seperti itu. Tapi kita mempelajari bahasa Arab, pastinya kan ada keutamaan. Itu apa sih keutamaan kita mempelajari bahasa Arab? Iya. Untuk menambahkan juga ya, dalil yang mengatakan wajibnya belajar bahasa Arab itu perkataan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum." Jadi belajarlah kalian berbahasa Arab karena itu termasuk dari agama kalian. Nah, tadi apa ya? Keutamaannya. Nah, salah satu keutamaan mempelajari bahasa Arab adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan para penuntut ilmu yang belajar ilmu agama itu dipermudah jalannya menuju surga. Nah, sebagaimana perkataan Umar tadi, bahasa Arab ini, belajar bahasa Arab ini termasuk dalam agama kita. Jadi secara tidak langsung kita mempelajari bahasa Arab itu kita mempelajari agama kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang mempelajari, barang siapa yang menempuh suatu jalan yang di dalamnya ada menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Ya. Itu Jadi salah satu keutamaan. bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama ya. Iya, betul. Termasuk bagian dari, bahkan di situ sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala itu ta'allamu juga kan itu fi'il amr ya, perintah gitu. Perintah berarti apa itu seakan indikasi harus seperti itu untuk mempelajari. Taib. Nah, ketika kita sudah belajar bahasa Arab, ada nggak sih suatu saat nanti atau ketika selesai belajar bahasa Arab, kan nggak mungkin ya belajar agama itu sampai hari kiamat gitu kan, sampai hayat kita, maksudnya sampai Allah menjemput ajal kita. Apa sih dampak positif dari setelah kita belajar bahasa Arab? Ya banyak dampak positifnya. Salah satunya itu menambah wawasan kita sebagai seorang muslim. Nah, menambah wawasan kita dalam berbahasa. Juga dapat memudahkan kita ketika kita melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, langsung ke Saudi seperti itu. Nah, ada perkataan para salafus soleh. Apa itu perkataannya? Yang artinya tuh barang siapa yang ingin terhindar dari fitnah suatu kaum, hendaklah dia mempelajari bahasa kaum itu. Mempelajari bahasa kaum tersebut ya. Gimana loh kalau kita ke suatu tempat, contoh nih anak pendatang. Iya, untuk pendatang dari luar Jawa. Dari luar Jawa ke Jawa. Nggak tahu apa yang diumumkan, mungkin dibodoh-bodohi atau apa kan. Iya. Kan agar kita terhindar dari fitnah kaum tersebut, maka kita harus tahu apa bahasanya. Bahasa kaum tersebut, daerah tersebut. Begitu juga bahasa Arab ya. Kalau kita ingin baca kitab para ulama contohnya. Terlebih lagi kan pedoman kita Al-Quran pakai dan bahasa Arab. Bahasa Arab. Para ulama pun pakai bahasa Arab seperti itu. Taib itu dampak positifnya. Taib. Hidayat kan kita sudah sebutkan apa itu keutamaan, apa itu hukum pentingnya. Nah, dampak positifnya. Taib. Mungkin banyak nih penuntut ilmu yang mereka kurang semangat dalam istilahnya belajar bahasa Arab. Terlebih yang notabene kampusnya itu bukan kampus agama. Itu ada nggak pesan-pesan? Ya, salah satu motivasi agar kita semangat mempelajari bahasa Arab itu, ya kembali lagi bahwasanya agama Islam ini diturunkan dengan berbahasa Arab. Jadi itu harus sebagai pacuan kita agar saya ingin memahami agama saya ingin lebih paham terhadap agama saya. Itu harus menjadi cambukan untuk kita agar bisa lebih sering belajar bahasa Arab. Agar semangat seperti itu. Dan pesan saya untuk para saudara sekalian, teman-temanku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan malu belajar berbahasa Arab.
Karena takut salah dalam belajar bahasa itu gimana ya? Salah satu kalau malu dalam belajar bahasa itu tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Sebagaimana anak kecil itu kan dari kecil belajar ngomong, belajar berbicara. Ketika anak kecil itu malu kan sampai besar Mungkin dia tidak sampai akan. sekarang nggak bisa seperti kita dulu mungkin belajar apa mungkin nama bapak, nama ibu Iya, seperti itu. Latihan bertahap seperti itu. bertahap. Jadi jangan Iya. malu, jangan malu untuk belajar bahasa Arab, jangan malu untuk salah. Itu pokoknya. Itu untuk semua kalangan ya, semua kalangan. Hatta penuntut ilmu ya. Bagaimana kalau yang udah mahir? Mungkin dia mahir dalam baca kitab, tapi dia belum tentu mahir dalam berucap, berkalam. Ketika ngobrol mungkin sama masyayikh atau sama sesama teman gitu. Itu kan pastinya ada dari penuntut ilmu, pasti ada. Ya, sebenarnya mau bahasa Arab, mau bahasa Inggris, mau bahasa Iya. Jepang, mau bahasa apapun, itu kan harusnya ada mumarosah lisan. Iya ya. Harus terbiasa untuk mengucapkan, Iya. menyebutkan kosakata, berbicara. Tanpa adanya itu, seseorang itu tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa Mungkin ya. dia paham, Paham. mungkin dia bisa menulis, Toyib. tapi dia tidak bisa berbicara dengan bahasa Arab. Karena apa? Lisannya kaku. Karena Mulutnya itu kaku. mungkin nggak terbiasa gitu. Ya kan tidak terbiasa bercakap, berbahasa Arab atau bahasa apapun. Jadi lisannya kaku. Jadi perbanyak dalam berkata ataupun berbicara Latihan ngomong dalam bahasa gitu. Arab. Toyib. Dan ya kalau bagi yang masih menuntut ilmu mempelajari bahasa Arab ini, Ana ada tips yang dibagikan oleh Ustadz Ana dulu waktu di pondok, yaitu perbanyak menonton video masyayikh taklim masyayikh bahasa Arab. Bahasa Arab itu sangat penting ya. Sangat penting. Itu sangat berpengaruh. Pengaruh sekali itu ya. Karena ada satu kasus, seorang TKI datang ke Arab untuk bekerja, akan tetapi dia tidak tahu bahasa Arab. Dia tidak tahu mau ngomong, mau apa, tidak mengerti. Kan tapi setelah 3 bulan atau 4 bulan itu, Masya Allah, beliau mulai mahir. Karena apa? Karena ruang lingkupnya itu berbahasa Arab. Setiap hari dengar Sekeliling gitu ya. majikannya bilang apa, bosnya bilang apa, mau tidak mau dia mengasah otak. Oh, bos saya bilang ini. Jadi mau tidak mau Berusaha jadi tahap bahasa Arab. Toyib. Baik itu ya tips dari teman-teman sekalian, tips dari Ahli Hidayat mengenai agar kita semangat dalam bahasa Arab. Mungkin ketika sudah mahir dalam baca kitab tapi belum mahir dalam percakapan, itu ada tips-tipsnya. Mungkin itu bermanfaat. Baik. Teman-temanku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, inilah demikian yang bisa kami sampaikan dari gagasan yang berkaitan dengan bahasa Arab. Sebelumnya jazakumullah khairan katsiran kepada Ahli Hidayat telah memberikan sebuah materi yang mungkin bisa bermanfaat bagi diri kita berdua dan kepada teman-teman sekalian. Baik, kita tutup pada pembahasan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.